Gaya kepemimpinan micromanagement berasal dari kecemasan. Pemimpin cemas kalau hasil pekerjaan stafnya jauh dari yang diharapkan, atau takut stafnya berbuat kesalahan, serta juga takut disalahkan. Pemimpin seperti ini ingin memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan yang dia inginkan. Sayangnya micromanagement ini memiliki banyak dampak negatif terhadap karyawan dan juga perusahaan. Mari kita lihat efek negatifnya. Yang pertama, micromanagement membatasi kesempatan karyawan untuk mengembangkan diri dan menunjukkan kemampuannya. Mereka tidak akan pernah merasa bangga atas hasil kerjanya karena sebenarnya itu bukan hasil kreasinya tetapi kreasi bosnya. Mereka hanya sebatas boneka. Yang kedua, gaya kepemimpinan ini menghambat kreativitas dan membuat karyawan bekerja seperti order taker. Karyawan tidak diberi ruang untuk bergerak dan membuat keputusan sendiri yang akan berdampak negatif terhadap kepercayaan diri serta produktivitas mereka. Yang ketiga, mempengaruhi performa kerja. Pemimpin seperti ini biasanya selalu mengecek sendiri secara detail karena takut ada yang salah. Ini cenderung tidak efektif karena terlalu banyak waktu terbuang, sementara masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sementara itu, staf merasa kehilangan otonomi, mereka menjadi frustrasi dan akhirnya mempengaruhi performa kerja. Yang keempat, menguras energi dan rasa percaya diri. Bayangkan jika setiap hari kita harus meeting 1-2 jam bersama bos seperti ini. Merinci hal-hal detail, komunikasi didominasi atasan, perasaan harus selalu membenarkan setiap keputusan manajer. Ini benar-benar menguras energi dan mengikis kepercayaan diri. Kondisi ini membuat karyawan akan kehilangan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kelima, burnout. Micromanagement melibatkan terlalu banyak hal-hal kecil yang sangat menyita waktu. Karyawan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tugas mereka di waktu normal. Akhirnya jam kerja menjadi panjang, sedikit waktu untuk keluarga. Ini menyebabkan mereka frustrasi, kesal, marah, dan munculnya berbagai perasaan negatif dan membuat mereka seperti terbakar atau burnout. Yang berikut, micromanagement berdampak negatif terhadap moral karyawan karena mereka merasa tidak dipercaya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Karyawan akhirnya menjadi minder sehingga membuat mereka tidak mampu untuk mengambil risiko. Ini berdampak buruk bagi hubungan karyawan dan bosnya. Yang berikut adalah berdampak terhadap turnover karyawan. Saat karyawan tidak dipercaya untuk melakukan pekerjaannya, merasa tidak dihargai, tidak diberi kebebasan untuk berkreasi, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir, mereka tidak lagi memiliki motivasi untuk bekerja dan memilih untuk meninggalkan perusahaan. Turnover staff yang tinggi tidak bagus untuk perusahaan karena berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Gaya kepemimpinan ini bisa diperbaiki dengan cara membangun kepercayaan pada tim, membagi prioritas yang penting dan kurang penting, meminta feedback, dan membangun hubungan yang positif dengan tim. Itulah beberapa dampak negatif dari micromanagement. Semoga bermanfaat bagi para pemimpin atau manajer. Terima kasih. Salam 5 Kreasi.